Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah online. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz Kasoto akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ini revolusi nasional. Jadi revolusi nasional itu dimulai dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 atau ketika peristiwa konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Oke. Hari ini kemarin udah kita bahas, peristiwa-peristiwa setelah proklamasi, ngapain aja, ada rapat, PPKI 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan bicara ketika kita berdiri negara, kan butuh uang, ya. Uangnya itu buat apa gitu ya, uangnya dari mana gitu ya. Nah, ibaratnya kita bikin keluarga, nah pemasukan uang dari keluarganya gimana, ya, itu, eee, ya. Tema yang akan saya angkat adalah perjuangan ekonomi pada masa revolusi nasional. Ini adalah gambar mata uang Indonesia pertama, yakni, eee, uang Republik Indonesia, singkatannya ORI, Uang Republik Indonesia, ORI. Dan gimana sih solusi ekonomi pada saat revolusi perang? Gimana ketika Indonesia dilanda peperangan kemerdekaan, dikeroyok ya. Jadi ketika itu Indonesia dikeroyok minimal ada 3 negara ya, yaitu Belanda itu sendiri, Inggris, dan Australia. Di belum itu, eee, pemberontakan yang lain ya, ada pemberontakan PKI, nanti ada pemberontakan, DI, TII, dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, solusi ekonomi yang, eee, digunakan oleh pemerintah Indonesia seperti apa? Langsung aja, yang pertama adalah karena nggak punya duit, maka pemerintah Indonesia melakukan pinjaman, dan uniknya kita nggak pinjam ke negara luar. Jadi ketika Indonesia merdeka, Indonesia tidak apa ya, memberikan utang ya, mengajukan utang pada luar negeri. Malah pemerintah mengajukan utang ataupun pinjaman kepada rakyat Indonesia. Jadi pemerintah berhutang kepada rakyat Indonesia. Ya, eee, kita lihat ketika kamu cek di internet ya, di tirto.id Merdeka Tanpa Modal ini, kita akan belajar bagaimana pemerintah ataupun negara sama rakyat berjuang, urunan, patungan, ya, untuk bisa mendirikan suatu negara. Nah, ini di sini kita bisa lihat nggak punya apa-apa gitu ya, Indonesia ketika merdeka nggak punya apa-apa, tapi punya semangat, punya rakyat yang siap berkorban, entah itu nyawa maupun harta gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana, kondisi ekonomi kita carut marut ya, antum semua bisa baca di, apa namanya, di tirto.id ini, tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, eee, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi pada masa perang. Ya, pinjaman ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh, Surahman. Ya, sekali lagi ini adalah menteri-menterian ya, bukan menteri yang sesungguhnya, karena negaranya belum ada. Tapi nggak apa-apa, minimal ini adalah, eee, tahap awal pembentukan negara. Tahap pertama di bulan Juni 1946 terkumpul 500 juta gulden, Japanese Bank. Jadi mata uang Belanda dulu namanya Golden Javans Bank, 50 juta, lumayan itu sekitar, 2 M ya, 2 M, lumayan gitu. Targetnya 1 miliar gulden, Javans Bank. Jadi ini mata uangnya Belanda, nanti kita jelaskan mata uang Belandanya. Jadi yang kedua, selain udah dapat uang, apalagi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ini menerbitkan ORI ya, Uang Republik Indonesia, bacanya Uang Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1946. Nah, diterbitkan oleh bank pertama Indonesia, yakni Bank Negara Indonesia, BNI. Bukan BI ya, bukan Bank Indonesia, tapi Bank Negara Indonesia. Nah, jadi seperti ini, mata uangnya Belanda ketika sebelum merdeka Indonesia, mata uang kita adalah mata uang gulden, mata uangnya Belanda.
Ini Japanese Bank. Mungkin ada yang jual juga di Bukalapak gitu ya. Nah, ketika merdeka, Indonesia punya mata uang sendiri ya, namanya Uang Republik Indonesia. Bisa dilihat di sini, mata uang Indonesia namanya Uang Republik Indonesia. Ini mata uang pertama Republik. Di Wikipedia juga ada. Nah, setelah terbitnya uang, kita berusaha untuk mandiri ya, mandiri dengan uang kita sendiri, bukan uangnya Belanda, bukan uangnya Jepang, tapi kita pakai uang sendiri, kita berusaha untuk mandiri, merdeka dengan kemandirian, merdeka yang sesungguhnya. Kemudian dibentuklah Bank Nasional Indonesia, ya, Bank Negara Indonesia (BNI), yaitu banknya bank sentral sama di Indonesia, bukan BI ya, tapi BNI. Yang didirikan oleh Margono Joyo Hadikusumo, ya ini kakeknya Prabowo, pada tanggal 1 November 1946. Ya, ini adalah lembaga yang memproduksi dan mengedarkan mata uang. Ya, lanjut. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah Indonesia berikutnya? Ya, ini memberikan bantuan beras ke India. Ketika itu India sedang dilanda bencana kelaparan, pemerintah Indonesia memberikan bantuan. Ingat, ini dalam kondisi perang ya. Dalam kondisi perang masih memberikan bantuan itu sesuatu yang wow. Kalau kamu bisa lihat di internet ya, di historia.id, kita bisa baca Soekarno dan bantuan beras Indonesia untuk India. Dan ini ketika kita perang, kita masih sempat-sempatnya memberikan bantuan kepada negara India yang tengah dilanda bencana kelaparan. Baca sendiri. Ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan diplomasi ya, diplomasi luar negeri dari berbagai macam negara, dari negara Arab, ya, negara Asia Selatan, India, dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memperkuat diplomasi politik luar negeri Indonesia ketika itu. Kemudian apalagi yang dilakukan pemerintah Indonesia ini kerjasama dengan pengusaha Amerika Serikat melalui Banking Trading Corporation ya. Tadi uangnya sudah terkumpul ya. Terus uangnya sudah diedarkan sendiri. Nah, ini kita butuh pemasukan lagi. Maka kita jualan bisnis. Dan bisnis ini dirintis oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang tak lain adalah bapaknya Prabowo, calon presiden 2019 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Siapa sih Sumitro Joyo Hadikusumo dan Margono Joyo Hadikusumo? Oke, kita akan lihat sendiri. Bagi yang belum tahu, keluarganya Prabowo, yang belum tahu bapaknya simbahnya dan keluarga besar Prabowo bisa cek di Wikipedia. Margono Joyo Hadikusumo ini adalah simbahnya atau kakeknya Prabowo Subianto. Dia punya anak Metro Joyo Hadikusumo. Ini adalah bapaknya Prabowo. Jadi keluarga besarnya Prabowo itu keluarga besarnya tokoh-tokoh ya. Termasuk nanti pamannya Subianto itu adalah salah satu pahlawan ya yang gugur di masa Revolusi Nasional melawan Jepang. Ini bapaknya, kemudian anaknya itu adalah Prabowo Subianto. Ini ibunya beragama Kristiani ya, Dora Maris Siregar. Dan ini bapaknya Prabowo juga terlibat dalam konferensi meja bundar. Ini bapaknya Prabowo di mana ya?
Eee, ya di sinilah, kan ini harta, nanti ya di penjelasan berikutnya saya akan jelaskan. Margono, Direktur Bank Negara Indonesia (BNI). Ini adalah bank, sentral pertama Indonesia, bukan BI ya, yang menerbitkan, uang Republik Indonesia pertama. Eee, Nanti di internet juga kalian bisa lihat ya, usaha menembus blokade ekonomi pada 1945, ada di situs kumparan.com. Di sini juga dijelaskan bagaimana, kondisi kas negara yang kosong, belum ada pajak, belum ada bea bea cukai, kemudian bagaimana Indonesia mengadakan hubungan dagang ke luar negeri, IBTC. BTC itu Banking and Trading Corporation, dibaca sendiri. Nah, di sini kita jualan apa? Jualan gula, karet, teh, dan sebagainya. Pada siapa kita berdagang? Kepada perusahaan swasta Amerika Serikat, ya ini East Burnson Incorporation, dibaca. Lalu apalagi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ya ini menasionalisasi perkebunan Jepang. Lagi ini menasionalisasinya pakai cara militer ya, nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nanti Belanda membalasnya dengan operasi produk. Dan apalagi? Jadi perkebunan-perkebunan yang ada di Jawa, perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan tebu, atau pabrik gula yang ada di Colomadu, ya itu nanti, diambil alih oleh, rakyat Indonesia melalui cara perang gitu ya, nanti kita bahas di, revolusi dengan cara perang. Kemudian cara berikutnya agar kita punya pemasukan bagaimana? Ya ini kita kan negara agraris ya, maka yang kita majukan adalah, sektor agraria, yaitu perkebunan dan pertanian. Yang pertama menyediakan kebun bibit dan bibit padi unggul, kemudian melarang penyembelihan hewan pertanian. Jadi hewan-hewan yang produktif untuk, sebagai bajak dan sebagai pembajak sawah dan sebagainya jangan disembelih. Kemudian penanaman tanah kosong di Sumatera Timur. Sumatera Timur yang sekarang itu adalah, daerah, sekitar Riau ya, itu ditanami, penanaman. Jadi banyak tanah-tanah kosong di Sumatera Timur itu, kurang produktif, maka kita buat produktif. Kemudian adalah transmigrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera. Jadi, konsentrasi penduduk yang banyak di Pulau Jawa itu dialihkan ke Sumatera. Agar kenapa? Biar supaya pemerataan ekonomi bisa terjadi dan, mempercepat juga, pertumbuhan ekonomi di daerah di luar Sumatera, di luar Jawa. Ini adalah, idenya Kasimo. Kasimo itu siapa? Jadi Kasimo ini adalah Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono. Beliau adalah, pendiri Partai Katolik Indonesia, juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian pada masa revolusi ya, perdagangan dan pertanian. Jadi ide tadi ya, ide Kasimo Plan atau rencana Kasimo, eee, untuk bidang pertanian sesuai dengan, jabatan yang diemban oleh, IJ Kasimo. Kemudian apalagi program pemerintah yang terakhir adalah program RERA, jadi rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Jadi ketika itu, jumlah tentara kita tuh banyak ini ya, tentanya nggak jelas sih. Jadi orang punya punya senjata tuh banyak gitu ya. Senjata dari Jepang dirampok, dirampas, dicuri, dan membentuklah laskar-laskar gitu ya, kelompok-kelompok geng-geng gitu ya, milisi-milisi, karena jumlahnya nggak terkontrol, nggak terkendali, dan semua mengaku siap perang gitu ya, maka perlu dikurangi agar lebih, tertata, lebih bisa diatur, maka jumlah tentara dikurangi, juga anggarannya juga dikurangi. Ingat ya ketika itu perang, jadi harus dihemat anggarannya,
Karena militer ketika itu militernya nggak digaji, tentara nggak digaji. Tentara Republik Indonesia nanti TNI itu nggak digaji, Mas, ya, nggak digaji, eee, mereka cuma dikasih ya logistik buat makan di situ, pakaian, senjata, amunisi dan sebagainya. Nah, ketika itu misalkan ada 1 juta tentara, kemudian dikurangi menjadi 500.000. Nah, yang lainnya gimana sisanya? Sisanya ada yang terima diberhentikan sebagai tentara, ada juga yang kecewa. Nah, yang tentara-tentara kecewa ini, mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakannya yaitu adalah PKI, di Madiun nanti dan Darul Islam di Jawa Barat. Nah, nanti Darul Islam ini akan menyebar ke seluruh Indonesia. Begitu juga, Partai Komunis Indonesia. Demikian, yang dapat Ustaz sampaikan tentang, strategi ataupun perjuangan ekonomi yang dilakukan oleh, pemerintah dan rakyat Indonesia bersama-sama dalam mempertahankan atau merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Saja yang dapat Ustaz sampaikan, lebih kurang saya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.